Sabana. Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Mama. Ini nih. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu semuanya? Sehat atau tidak? Kurang, Bu. Baiklah kalau masih kurang sehat ya. Ya, Bu. Enggak kebagian PG nyari nih. Enggak, Bu. Dapat tempe. Baik, ibu absen dulu ya anak-anak ibu semuanya. Citra Aulia mana Citra Aulia? Rizky Pani mana Rizky Pani? Saya, Bu. Mutiara mana? Rosa mana? Ica mana? Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, materi kita hari ini globalisasi dan dampaknya. Dulu kita. Kita ice breaking dulu ya anak-anak semuanya. Nampaknya nggak semangat anak-anak ibu ini. Ya, Bu. Kita ulangi katanya. Ulangi. Goyang ya Rosa. Oke. Baik, hari ini materi kita globalisasi dan dampaknya. Adapun tujuan pembelajaran kita, yang pertama itu memahami pengertian globalisasi. Yang kedua, menjelaskan perkembangan globalisasi. Yang ketiga, analisis globalisasi dan negatif globalisasi. Yang keempat, ada berpikir kritis terhadap fenomena globalisasi. Dan yang terakhir, ada bersikap menghadapi globalisasi. Adapun pengertian globalisasi, apa sih sebenarnya globalisasi itu? Globalisasi adalah proses mendunia yang membuat negara saling terhubung. Yang kedua, globalisasi terjadi dalam bidang ekonomi, sosial, dan teknologi serta pendidikan.
Perkembangan globalisasi dipengaruhi oleh kemajuan komunikasi dan transportasi. Kalian punya handphone kan? Nah, handphone ini sebenarnya menghubungkan globalisasi karena kemajuan teknologi. Ada juga nih perkembangan globalisasi. Apa sih sebenarnya globalisasi, anak-anak ibu semuanya? Dimulai dari perdagangan antar bangsa pada masa lampau. Globalisasi dimulai perdagangan dari masa lampau. Bangsa lampau itu datang menggunakan transportasi yang disebut dengan kapal. Berkembang melalui kemajuan transportasi dan komunikasi. Kalau nggak ada transportasi, cuman komunikasi aja, globalisasi tidak akan bisa berkembang, anak-anakku semuanya. Semakin cepat perkembangan internet dan teknologi digital. Ada nih transportasi, tapi kita nggak punya internet. Gimana itu globalisasinya mau berkembang? Salah satunya ada teknologi. Teknologi memudahkan kita mencari informasi dari seluruh dunia. Globalisasi menyebabkan hubungan antar negara semakin erat. Adanya globalisasi ini, anak-anak ibu semuanya, hubungan antara negara itu semakin kuat. Ada namanya jalur perdagangan, jalur pendidikan, di mana hubungan antara negara ini terbentuk karena adanya komunikasi serta perpindahan pendidikan, menjalin kerjasama pendidikan atau perdagangan. Dampaknya pasti adalah dampak positif globalisasi ini. Yang pertama, mempermudah akses informasi, mempercepat komunikasi, membuka peluang kerja dan usaha. Nah, ini yang paling menarik, membuka peluang kerja dan usaha. Adanya globalisasi yang berkembang semakin pesat ini, banyaknya perusahaan-perusahaan mungkin dari beberapa negara mudah merekrut masyarakat yang bukan dari negaranya itu sendiri. Karena apa? Terjalin komunikasi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan semakin cepat. Adanya globalisasi ini, pengetahuan dan teknologi itu semakin cepat. Jadi kita tuh tahu apa aja updatean yang terbaru, ilmu-ilmu yang terbaru. Dampak negatif globalisasi. Ya udah biasa ya, lunturnya budaya. Kayak kita tahu kan budaya memakai kebaya itu sudah mulai agak ditinggalkan, mulailah memakai dress orang barat gitu kan, mulai mengikuti K-pop Korea itu, ya kan? Ya kan? Kalian pasti tahu kan BTS. Apalagi nggak tahu. Meningkatnya persaingan global. Perubahan gaya hidup masyarakat mulai meninggalkan gaya hidup tradisional, beralih ke gaya hidup yang lebih modern atau yang kebarat-baratan itulah. Ketergantungan terhadap produk luar negeri. Nah, kalian pernah dengar nggak sih kalau produk yang di luar negeri itu jauh lebih murah ketimbang produk dalam negeri? Mereka kan biaya ekspor. Kalian tahu nggak kalau misalnya produk dari luar negeri, salah satunya Unilever, itu mereka sampai menekan biaya ekspor untuk harga produk lebih murah. Sedangkan produk dalam negeri mereka harus lagi membayar umpeti pajak pada pemerintah. Makanya kenapa produk luar negeri jauh lebih tinggi dalam negeri? Berkurangnya interaksi sosial secara langsung. Ini pasti udah nggak asing lah ya sekarang kita ini. Kenapa? Karena interaksi sosial udah beralih ke handphone. Sikap menghadapi globalisasi. Nah, di sini kita tuh harus bersikap bijak gitu loh. Jangan adanya perkembangan teknologi semakin cepat kita menutup diri gitu, tidak mau bersosial. Yang pertama, bersikap bijak dalam menggunakan teknologi. Yang kedua, tetap mencintai budaya Indonesia, memiliki informasi yang kritis, memanfaatkan globalisasi untuk hal positif, dan menjaga identitas dan nilai bangsa. Ibu mau bertanya soal dampak ya globalisasi.
Coba menurut anak-anak ibu semuanya, apa dampak globalisasi terhadap kehidupan di masyarakat, terutama masyarakat Indonesia? Boleh positif, boleh negatif. Kepada Mutiara, Ibu persilahkan. Kalau globalisasi itu memberikan dampak terhadap masyarakat, baik itu dampak sosial, dampak negatif maupun positif. Kalau untuk dampak positifnya itu, di mana dengan adanya globalisasi kita jadi lebih mudah mengakses informasi yang di luar jangkauan kita dengan menggunakan teknologi yang ada. Lalu untuk negatifnya, itu bisa lunturnya budaya lokal karena kita tidak bijak menggunakan teknologi yang ada. Baik, terima kasih kepada Mutiara. Boleh di-aplaus ya. Oke, di sini tuh ada sikap menghadapi globalisasi, bersikap bijak dalam menggunakan teknologi. Ibu mau bertanya ini, bagaimana cara kita menghadapi dampak negatif globalisasi pada saat ini? Kepada Rosa, Ibu persilahkan. Kita dapat menghadapi dampak negatif globalisasi dengan tetap menjaga budaya lokal dan menggunakan teknologi secara bijak. Baik, terima kasih Rosa atas jawabannya. Baik, adapun kesimpulannya, yang pertama itu globalisasi mengaruhi berbagai bidang kehidupan manusia. Perkembangan globalisasi didukung oleh kemajuan teknologi dan transportasi. Yang ketiga, globalisasi memiliki dampak positif dan negatif. Yang terakhir, generasi muda harus bijak menghadapi globalisasi tanpa kehilangan identitas bangsa. Sekian materi yang Ibu paparkan. Semoga anak-anak Ibu semuanya memahami materi yang Ibu jelaskan tadi. Dan anak-anak Ibu semuanya menyerap ilmunya. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak Ibu semuanya. Dala tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dala tu cuerpo alegría Macarena.